Halo teman-teman, assalamualaikum. Uh, di video ini saya mau bahas tentang materi kelas 10 SMK yang berjudul eksponen atau perpangkatan ya. Nah, jadi di sini saya mau bahas yang eksponen itu. Untuk pertemuan ini cuma bahas yang pangkat bulat positif, itu sifat perkalian, sifat pembagian, sama sifat perpangkatan. Nanti juga ada soal latihan, nanti kalian bisa coba. Aduh, maaf, mata kecil banget gak kelihatan gengs. Nah gitu. Jadi, untuk yang pangkat 0 dan pangkat negatif itu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita mulai aja pembahasan kita tentang si eksponen atau bentuk pangkat. Sama aja gengs. Kalian ngedengar suara-suara aneh gak sih? Lagi ada film soalnya di samping rumah, sampai miring gak fokus. Oke, eksponen dan bentuk pangkat, eksponen atau bentuk pangkat ya. Nah, si eksponen atau bentuk pangkat ini sebenarnya dia punya 3 jenis yang bakal kita bahas kayak yang tadi saya bilang. Yang pertama itu ada si pangkat bulat positif. Nah, terus yang kedua ada pangkat 0. Yang ketiga ada pangkat bulat negatif. Nah, mari kita mulai dengan yang positif-positif dulu. Oke, pangkat bulat positif, saya kasih judul aja ya. Pangkat bulat positif ini saya yakin kalian udah pada bisa, karena di SD tuh kalian udah belajar ya. Coba kalian ingat-ingat lagi, misalnya 3 pangkat 2 itu berapa gitu, terus 2 pangkat 2 itu berapa, 2 pangkat 6 itu berapa. Nih, misalnya saya punya 2 pangkat 3 ya, pangkatnya bulat positif, bulat itu angka yang bulat ya maksudnya. Pangkat bulat positif, di sini bulat terus positif karena ada negatif. Nah, ini kan berarti dia itu kalau 2 pangkat 3 berarti 2-nya tuh dikali sebanyak 3 gitu. Iya, ada nyamuk, ya Allah, maaf. Dari 2 itu ya. Jadi 2 pangkat 3 bukannya 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. Nah, kayak gitu. Nah, berarti hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. So, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Gitu. Nah, si 2 ini disebut bilpok, bilangan pokok. Nah, terus yang si 3 ini disebut pangkat atau eksponen. Bisa lah ya, udah ngerti pasti. Oke, nah terus kalau saya punya 1/2 pangkat 3 ya sama, berarti bisa 1/2 kali 1/2 kali 1/2, kan 1/2 sebenarnya 3 kali, jadinya 1/8 gitu gengs. Paham ya? Saya yakin kalau udah paham, kalian kan pintar. Nah, kalau 1 pangkat 1000, hah? 1000? Masa? Coba itu lagi, 1 pangkat 1000 berarti satunya ada 1000. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 1000. Berarti berapa? 1 kan? Pinter. 1 pangkat 1000 itu 1. Karena kan semua 1 kali 1 kali 1 kali 1 semua. Gitu ya. Nah, untuk si pangkat bulat positif, dia punya beberapa sifat. Pangkat bulat positif di sini ya. Sifat pangkat bulat positif. Nah, sifat pangkat bulat positif, sifat yang pertama kita akan mulai dengan sifat perkalian. Aduh, maaf tulisannya jelek banget.
sifat perkalian ya. Sifat perkalian, misalnya saya punya contoh 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 gitu ya. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, berarti kan kalau misalnya kalian mau jabarkan, itu kayak jadinya 3 kali 3 kali 3, kan sebanyak 3 kan? Dikali 3 kali 3 sebanyak 2, gitu kan? Jadi kalau misalnya berarti ini 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, ya kan? Berarti dia punya hasil adalah, kalau saya tulis gini, 3 pangkat 5, bener gak? Kan 3 nya ada 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, jadi artinya apa teman-teman? 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5. Ya, simpelnya gini. Ini kan sama-sama nih bilangan pokoknya sama-sama 3. Pangkatnya yang beda, tandanya perkalian. Lihat, bilangan pokoknya berubah gak? Enggak kan? Yang 3 ya tetap 3. Ya, hanya pangkat yang berubah. 3, 2, 5. Berarti pintar. Nah, berarti ini pangkatnya dijumlahin. Bilangan pokoknya ditulis, kan bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlah. 3 ditambah 2. Sama kan? Itu bisa ya? Oke. Nah, kalau misalnya saya punya contoh lagi nih, misalnya A pangkat 3 dikali A pangkat 4. Bilpoknya sama-sama A kan? Terus aja bilpoknya, bilangan pokok. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan, karena bilangan pokoknya sama dan bentuk operasinya perkalian. 3 tambah 4 sama dengan A pangkat 7. Tuh teman-teman, bisa kan ya? Bisa kok, kalian mah hebat. Nah, jadi ingat ya, kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya dapat dijumlahkan. Bilangan pokoknya sama, bentuknya perkalian, pangkatnya dijumlah. Bilangan pokoknya sama, bentuknya perkalian, pangkatnya dijumlah. Oke? Nah, ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama, gitu ya teman-teman. Nah, sifat yang kedua saya mau kasih tahu yaitu sifat pembagian. Oke, let's ke contoh aja kalau gitu. Oke, saya misalnya punya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 gitu. Nah, berarti kan ini kan 3 dikali 3 dikali 3 dibagi 3 kali 3, kan ada 2. Kayak simpelnya tuh ini 3, 3, 3, 3, sisanya 3 aja. Kalau 3 aja berarti 3 pangkat 1 kan. Nah, lihat lagi kesamaannya. Bilpoknya sama, pangkatnya yang beda, ada pangkat 3 sama pangkat 2. Tiba-tiba di sini 1. Kira-kira diapain? Apa? Pinter. Dikurang. Berarti 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2 sama dengan bilpoknya ditulis ulang ya teman-teman. 3 karena sama. Pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. Pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah, jadinya mantul. Gampang kan? So easy guys. Nah, yang kedua, misalnya saya punya A pangkat 7 dikurang A pangkat 4. Bilpoknya sama, tulis aja. Pangkatnya dikurang, atas kurang bawah. A 7 kurang 4, 3. Pinter. Cara. Selesai kan? Gampang banget kan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, gak ada.
Oke, tadi kita udah bahas tentang sifat perkalian dan sifat pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan. Ya. Sama kok, ini gampang kayak tadi, kayak sifat-sifat yang tadi. Oke, sifat perpangkatan. Kita ke contoh. Misalnya saya punya 2 pangkat 3. Ini nih, 2 pangkat 3 pangkat 5. Nah, kalau kayak gini berarti kan kalian kan kalau dijabarkan jadi 2 pangkat 3 nya ada 5 kali kan? Bener gak? Yes. Nah, kalian kalau kayak gini berarti 2 pangkat 3 nya ada 5 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 5 kali ya. Dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kalian ngitung kayak gitu, berarti kan nanti ini bakal dijabarin lagi dong kayak gini loh. 2 kali 2 kali 2. Kan di dalamnya 2-nya 3 kali kan. Nah, terus ini kayak dijabarin lagi. 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Nah, ini itu sebanyak 5 kali kan. 2 kali 2 kali 2 gitu. Sebanyak 5 kali karena yang diminta 5. Gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya yang diminta 5 kan kalian bakal ngitung kan ada berapa banyak kan. Nih, misalnya ini 3. Nanti di sini ada lagi nih, ada lagi. Nah, berarti itu dia sebanyak 15. Ya kan? Berarti 2 pangkat 15. Nah, karena sebanyak 15. Nah, simpelnya lihat deh. Bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama kan? 2. 15, dia ada angka 3 sama 5. Berarti diapain? Cerdas. Dikali, gengs. 3 kali 5, 15. Gampang kan? Nah, kalau saya punya B pangkat 7 2, berarti B nya ditulis bilangan pokoknya, pangkatnya kita kali, berarti 7 kali 2, jadinya B pangkat 14. Tentu gak? Gampang kan? Ya ampun, easy banget. Masya Allah, kalian pasti bisa. Nah, kalau yang perpangkatan, pangkatnya dikali. Kalau yang perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau yang pembagian, pangkatnya dikurang. Gitu ya. Perpangkatan pangkatnya dikali, pembagian pangkatnya dikurang, perkalian pangkatnya dijumlah. Itu dulu kuncinya 3. Nah, kalau misalnya saya punya contohnya gini nih teman-teman. Di sini ya. Oke, misalnya pertanyaannya adalah sederhanakan bentuk dari berapa ya? Gini deh. 27 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Sederhanakan bentuk dari yang ini. Loh, oke, dia perkalian ya. Tapi bilang berarti pangkatnya dijumlah, Bu. Oh, you're wrong guys. Itu kalau pangkatnya dijumlah, kalau bilpoknya sama. Ingat, kalau bilpoknya sama. Ini kan bilpoknya beda, berarti nggak bisa. Oh, berarti soalnya salah dong. Nggak juga. Nah, kita lihat kemungkinannya. 27 itu perkalian 3 bukan? Iya dong, iya kan? Pasti dong. Nah, 27 itu berarti kan perkalian 3, bener gak? 3 kali 3 9 kali 3 27. Berarti gini kan, 9 kali 3 27 kan 9 kali 3. Jangan lupa pangkat ya.
dikali 3 pangkat 5. Loh, ini kan belum selesai. Masih bisa kita jabarin lagi berarti. 3 kali 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Mantul. Nah, ingat yang ini, 3-nya ada 3 kali, berarti 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 5 kan. Nah, ingat perpangkatan bilpoknya ditulis, pangkatnya dikali, pintar. 3 kali 2 6, nice. 3 pangkat 5, bilpoknya sama, tulis 3, pangkatnya berarti diapain? Kalau perkalian ditambah, pinter banget. 6 tambah 5 berapa? 11. Bisa dong, pasti. Oke, nah kalau udah, kita ke soal latihan ya. Oke, udah selesai latihannya? Udah. Oke, kalau udah, kita cek aja jawabannya ya. Nanti kalau jawabannya benar, tinggal bilang bu gurunya kalau jawaban kalian benar. Benarnya berapa? Benar semua? Benar 2 atau benar 1? Ya. Nah, kita cek yang gampang dulu. Ini sederhanakan ya. Udah. Kita coba aja kalau gitu. Oke, penyelesaian. Yang pertama, oke. Ini berarti adalah, lihat bilpoknya gengs. Bilpoknya sama ya, tuh 2, 3, sama 4. Bentuknya perkalian, berarti pangkatnya dapat di jumlah, pintar. Kalau nggak ditulis, berarti pangkatnya berapa? 1, bagus. Berarti ini anggapnya ini 1 gitu ya. Tinggal dijumlah karena perkalian bilpoknya sama. 2 tambah 3, 5. Ini deh, 2 tambah 3 ditambah 1. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Benar jawabannya? Oh, luar biasa kalian. Oke, yang kedua, ini bilpoknya sama, 3 berarti. Pembagian berarti pangkatnya dikurang, atas kurang bawah. Bilpoknya ditulis, 7 dikurang 2, 5, pintar. Bener lagi? Wah, tebak mantul. Oke, yang ketiga. Wah, ada 2 nih. Let's try, kita kerjain satu-satu. Yang A dulu, baru yang B. Yang A dulu deh. Yang A, sama-sama A kan? Tulis A. Bentuknya pembagian, artinya pangkat yang atas dikurang yang bawah. 6 dikurang 3. Yang B, sama-sama pembagian, bilpoknya sama, artinya pangkatnya dapat dikurang. Pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. A nya ditulis 6 kurang 3, 3. B nya ditulis 8 dikurang 2, berapa? 6. Bisa disederhanain lagi? Gak bisa. Kenapa? Karena A dan B nya beda. Kalau beda tuh gak bisa nyatu teman-teman, jadi harus sama. Curhat. Oke, gampang kan? Gampang dong, easy dong. Oke, terima kasih. Nanti kalian kalau nggak ngerti bisa tanya ke gurunya langsung ya. Tapi mudah-mudahan sih ngerti. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan dan pembahasan selanjutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.